memiliki smartphone dengan kamera ultrawide namun dana terbatas? Biasanya, fitur kamera ultrawide hanya tersedia pada ponsel flagship dengan harga cukup tinggi. Namun kini, sudah hadir di smartphone dengan harga lebih terjangkau. Solusi praktis dengan teknologi lensa sudut lebar 120 derajat yang mampu memotret landscape lebih luas. Ini dia 7 HP kamera ultrawide terbaik paling terjangkau pilihan update Tecno. Di HP pertama ada Tecno Camon 40 Pro 5G. Ponsel ini dibekali dua kamera yang terdiri dari kamera utama 50 megapiksel menggunakan sensor Sony LYT700C dengan bukaan f1.9 dan sensor 1/1,56 inci yang memiliki shutter speed tinggi. Fitur FlashNet memungkinkan pemotretan cepat hingga 15 fps, sehingga kamu tidak perlu menunggu momen yang tepat secara manual. Untuk kamera ultrawide, tersedia resolusi 8 megapiksel dengan sudut pandang luas, serta dukungan OIS yang membuat detail, warna, dan dynamic range terlihat sangat baik, bahkan saat malam hari. Sementara untuk kamera depannya, HP ini menggunakan resolusi 50 megapiksel, lengkap dengan PDAF dan eye tracking. Videografi juga solid karena kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 4K 30 fps. Sementara AIS juga berfungsi di resolusi 1080p 30 fps. Harganya dibanderol mulai 3,7 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP kedua ada Motorola G86 Power 5G. Ponsel ini memiliki konfigurasi kamera yang cukup lengkap, dimulai dari kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600, dukungan dual pixel PDAF untuk mempertahankan fokus, serta OIS untuk menjaga kestabilan selama pengambilan gambar. Sebagai pelengkap, terdapat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.2. Menariknya, kamera ultrawide ini punya autofocus, sehingga juga bisa berfungsi sebagai kamera makro untuk memotret objek jarak dekat secara detail. Di bagian depan, tersedia kamera selfie 32 megapiksel yang hasilnya sudah sangat baik di kelas harganya. Untuk perekaman video, kamera belakang mampu mencapai resolusi 4K 60 fps, sementara kamera depan mendukung hingga 4K 30 fps. Keduanya dibekali gyro EIS yang membantu menahan guncangan saat merekam. Secara keseluruhan, hasil fotonya memiliki detail tajam, dynamic range yang stabil, serta warna alami namun tetap vibrant. Harga HP ini dibanderol mulai 3,6 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP ketiga ada Poco X7 5G. Ponsel ini dibekali 3 kamera belakang, lensa utama 50 megapiksel dengan PDAF dan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat untuk menangkap area lebih luas, serta kamera makro 2 megapiksel untuk pemotretan jarak dekat. Di bagian depan, Poco X7 5G dibekali kamera selfie 20 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk kemampuan video, kamera depan mendukung perekaman hingga 1080p 60 fps, sementara kamera belakang sudah mampu merekam di resolusi 4K 30 fps. Menariknya, smartphone ini dilengkapi dua fitur stabilisasi, yaitu Gyro EIS dan OIS, sehingga hasil video tetap halus bahkan saat merekam sambil berjalan. Secara keseluruhan, kualitas foto dari kamera utama maupun ultrawide sudah tergolong baik dan dapat diandalkan untuk kebutuhan konten harian maupun dokumentasi visual. Harga HP ini dibanderol mulai 3,3 jutaan untuk varian 8/256 GB. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP keempat ada Vivo iQOO Z10R 5G. Ponsel ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX882. Sensor ini memiliki ukuran 1/1,95 inci, tergolong besar di kelasnya, sehingga mampu menangkap cahaya dengan baik.
Salah satu fitur unggulannya adalah dukungan AI Aura Light yang berfungsi membantu pencahayaan pada wajah agar lebih merata dan tidak terlalu terang di titik tertentu. Hasilnya, ton kulit terlihat natural baik saat kamu memotret di dalam ruangan maupun malam hari. Selain itu, tersedia kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 120 derajat untuk memotret area lebih luas. Kemampuan videonya juga cukup impresif karena kamera utama mendukung perekaman hingga 4K, 30 fps, dan 1080p 60 fps. Untuk kebutuhan vlog, kamu bisa berpindah kamera depan belakang tanpa kehilangan konsistensi warna. Di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel dengan bukaan f2.45 dan sensor 1/3,1 inci yang mampu menghasilkan separasi subjek bagus serta video 4K 30 fps. Harganya dibanderol mulai 3,3 juta untuk varian 8/256 dan 3,5 jutaan di varian 12/256. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP yang kelima ada Motorola G67 Power 5G. Ponsel ini dibekali kamera yang mumpuni di kelas harganya. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan sensor Sony Lithia 600 dan bukaan f1.8 yang andal menangkap detail serta tetap optimal di kondisi minim cahaya. Kamera ini dilengkapi sensor ultrawide 8 megapiksel dengan sudut 118 derajat untuk memotret area lebih luas seperti foto grup dan landscape. Di bagian depan terdapat kamera 32 megapiksel yang memberikan hasil selfie tajam serta dukungan 2 kali zoom digital. Di sektor video, HP ini tergolong unggul karena mampu merekam hingga 4K 30 fps baik dengan kamera belakang maupun kamera depan. Menariknya, kamera ultrawide juga mendukung perekaman 4K 30 fps. Fitur stabilisasi IIS pun aktif di semua kamera, termasuk ultrawide dan kamera depan, bahkan di resolusi 4K 30 fps, sehingga rekaman tetap stabil saat bergerak. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP yang keenam ada Infinix Note 50 Pro. Ponsel ini menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.9, memakai sensor Samsung Gen 5 yang mampu melakukan 2 kali lossless zoom dengan kualitas tetap tajam. Kamera ini juga sudah dilengkapi OIS untuk mengurangi blur dan menjaga detail saat pemotretan. Konfigurasi kameranya semakin lengkap berkat kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 112 derajat. Dan menariknya, kamera ini sudah mendukung autofocus sehingga bisa digunakan untuk memotret objek dekat layaknya mode makro. Secara keseluruhan, kualitas fotonya sangat baik dari sisi ketajaman, detail, dan dynamic range. Untuk kondisi low light, hasilnya tetap bagus dengan noise minim serta warna yang seimbang. Di sektor video, kamera depan dan belakang mampu merekam hingga 2K 30 fps, namun tanpa stabilisasi sehingga akan terasa guncangan. Sementara fitur stabilisasi ultra steady hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps yang lebih stabil saat rekaman sambil berjalan. Untuk harga, HP ini dibanderol mulai 2,8 jutaan. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. HP ketujuh ada Tecno Camon 40. Ponsel ini menghadirkan sensor besar sebagai kamera utama, yakni 50 megapiksel Sony LYT700C serta kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bidang pandang 91,6 derajat. Kamera utamanya sudah dilengkapi OIS sehingga efektif mengurangi guncangan saat mengambil foto, terutama dalam kondisi malam. Sementara di sisi depan terdapat kamera selfie 32 megapiksel fix focus. Kemampuan fotonya cukup baik dengan detail tinggi dan exposure yang stabil. Rentang dinamisnya luas saat siang hari di kondisi outdoor. Karakter warna yang dihasilkan mendekati natural tanpa over sharpening berlebihan. Namun saat low light, noise masih terlihat cukup jelas.
Untuk videografi, kamera utama dan kamera depan mendukung perekaman hingga 2K 30 fps. Namun, fitur stabilisasi EIS hanya aktif di resolusi 1080p 30 fps, sehingga rekaman akan lebih stabil di mode tersebut dibanding 2K. Harganya dibanderol mulai 2,5 jutaan di varian 8/128 dan 2,7 jutaan di varian 8/256. Spesifikasi dan link beli termurah ada di deskripsi atau kolom komentar. Itu dia 7 HP dengan kamera ultrawide terbaik saat ini versi Update Tekno. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Yuk subscribe channel Update Tekno dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak tertinggal update terbaru seputar teknologi dan produk unggulan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.